Berikut profil Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tengah mendapat kritikan terkait kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg. Kebijakan Bahlil Lahadalia dinilai merugikan masyarakat yang mulai merasakan kelangkaan mencari gas LPG 3 kg. Pengecer yang ingin tetap menjual LPG 3 kg harus mengubah dari pengecer menjadi pangkalan atau penyalur resmi Pertamina, yang diberi waktu 1 bulan untuk pengubahan tersebut. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi menilai kebijakan pemerintah melarang pengecer menjual gas LPG 3 kg merupakan kebijakan blunder. Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut merupakan kebijakan blunder lantaran mematikan pengusaha akar rumput, menyusahkan konsumen, dan melabrak komitmen Presiden Prabowo yang berpihak kepada rakyat kecil, ujar Fahmi, Senin, 3 Februari 2025. Bahlil Lahadalia berencana membuat aturan agar pengecer berubah statusnya menjadi pangkalan LPG 3 kg. Hal disampaikan Bahlil mengenai larangan dari pemerintah agar pengecer tak lagi menjual LPG 3 kg. Ya, memang kalau pengecer-pengecer yang jauh, saya lagi membuat aturan agar mereka statusnya dinaikkan, menjadi pangkalan. Tidak menjadi pengecer, kata Bahlil saat ditemui pada acara Outbound DPP Partai Golkar di The Highland Park Resort, Bogor, Jawa Barat, Minggu, 2 Februari 2025. Bahlil Lahadalia telah menjabat Menteri ESDM di masa-masa akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahlil dilantik menjadi Menteri ESDM pada 18 Agustus 2024. Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jabatan yang sama juga diemban Bahlil. Bahlil Lahadalia merupakan Ketua Umum Partai Golkar sejak 21 Agustus 2024. Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku Utara pada 7 Agustus 1976. Bahlil terlahir dari keluarga sederhana, ayahnya merupakan seorang kuli bangunan, sedangkan sang ibu bekerja sebagai buruh cuci. Namun, kini Bahlil dikenal sebagai pengusaha yang pernah menjabat sebagai Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Sebelum menjadi Menteri ESDM, Bahlil menjabat Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dikutip dari situs bkpm.go.id, setelah sejumlah pekerjaan diembannya, Bahlil memutuskan untuk berhenti dari dan mendirikan perusahaan sendiri. Usahanya pun membuahkan hasil, hingga memiliki 10 perusahaan di berbagai bidang di bawah bendera PT Riva Capital sebagai perusahaan induk. Sementara karirnya sebagai wirausaha semakin lengkap saat Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia pada tahun 2015. Ia terpilih menjadi Ketua HIPMI periode 2015 hingga 2019. Bahlil juga memimpin delegasi perdagangan bagi pengusaha muda ke Jepang pada 2016 dan ke Eropa pada 2018 atau HIPMI Europe Trade Mission 2018. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.